Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang para ahli zuhud dan dermawan. Kisah kedua tentang ahli zuhud dan dermawan. Suatu ketika seseorang menemui Imam Hasan radhiyallahu anhu untuk meminta pertolongan. Hasan radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Engkau telah mendudukkan diriku dalam suatu kewajiban dengan cara meminta pertolongan dariku, sehingga aku wajib memberimu uang secukupnya untuk memenuhi keperluanmu, dan memang patut diberikan kepada orang sepertimu. Tetapi saat ini keuanganku tidak mengizinkanku untuk memberimu sebagaimana mestinya. Berapapun yang mungkin digunakan seseorang demi Allah tidak akan bernilai jika dibandingkan dengan karunia Allah yang tidak terhingga kepadanya. Namun aku tidak berdaya kerana aku tidak memiliki uang sejumlah yang seharusnya aku berikan kepadamu. Sebagai tanda terima kasihku kerana telah memberitahuku tentang kebutuhanmu, sekarang jika engkau bersedia menerima sejumlah yang aku mampu memberikan kepadamu dan tidak mengharuskanku untuk mendapatkan uang dari sumber lain, aku sangat gembira memberimu sedikit dari milikku, walaupun tidak dapat memenuhi kewajipanku kepadamu." Orang itu berkata, "Wahai putera Rasulullah, aku sangat gembira menerima berapapun yang engkau berikan kepadaku, dan aku berterima kasih kepadamu, dan aku mempercayaimu bahawa engkau tidak dapat memberi lebih dari ini." Kemudian Hasan radhiyallahu anhu menyuruh bendaharanya mengambil sejumlah uang yang tersisa dari 300,000 dirham yang diserahkan kepadanya untuk dijaga. Pelayan itu membawa 50,000 dirham, sisa dari infak untuk hal yang sama. Imam Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku ingat telah memberimu 500 dinar." Pelayan itu berkata bahawa dinar itu masih menjadi miliknya. Kemudian Hasan radhiyallahu anhu menyuruhnya agar dinar itu diambil, dan ia meminta kepada orang itu untuk memanggil beberapa pengangkut barang untuk membawa harta itu ke rumahnya. Ketika ia datang membawa 2 orang pengangkut barang, Hasan radhiyallahu anhu memberikan seluruh harta itu kepadanya. Ketika akan berangkat, Hasan radhiyallahu anhu menanggalkan pakaiannya dan memberikannya pula kepada orang itu sambil berkata, "Kewajipanku membayar upah pengangkut barang ini ke rumahmu. Jualah pakaian ini dan berikan uangnya kepada mereka sebagai upah." Saat itu pelayan Hasan radhiyallahu anhu mengingatkan tuannya, "Kita telah ditinggalkan tanpa suatu apapun untuk membeli makanan. Tuan telah memberikan seluruh harta tuan." Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkeyakinan sepenuhnya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat berharap Dia akan menganugerahiku pahala yang berlimpah atas amal baik ini." Hasan radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya tanpa menyisakan untuk dirinya sendiri. Dengan itu pun ia masih menyesal kerana belum menunaikan kebutuhan orang itu dengan semestinya. Dilanjutkan kisah ketiga. Suatu ketika serombongan qari, ahli membaca Al-Quran dari Basrah, datang mengadu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Ada seseorang lelaki soleh yang tinggal di lingkungan kami. Ia sering puasa dan sibuk mengerjakan solat tahajud pada malam harinya. Demikian salihnya sehingga kami iri kepadanya dan ingin seperti dirinya. Ia telah menikahkan putrinya dengan keponakannya, tetapi ia tidak mampu menanggung biaya pernikahannya itu." Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membawa mereka ke rumahnya dan mengambil 6 kantung berisi uang dinar dari sebuah peti dan memberikannya kepada mereka serta meminta mereka agar memberikan uang itu kepada lelaki soleh itu. Ketika mereka baru akan berangkat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, "Tunggu, aku kira cara ini kurang baik untuk menolongnya. Jika kita memberikan uang ini, maka ia akan sibuk mempersiapkan pernikahan itu, sehingga akan menyita waktunya yang berharga untuk berbelanja barang dan ibadahnya akan terganggu.
Harta ini sangat tidak bernilai untuk menyita perhatian orang soleh seperti dia. Sebaiknya, kitalah yang mempersiapkan pernikahannya itu. Belilah barang-barang keperluan pernikahan itu, lalu berikan kepadanya. Mereka menyetujui usulan ini kemudian melaksanakannya. Alhamdulillah, itulah kisah tentang kedermawanan, kezuhudan para sahabat cucu Rasulullah SAW, iaitu Imam Hasan radhiyallahu anhu, dan kisah tentang kezuhudan dan kedermawanan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Semoga dengan mendengar kisah ini akan menambah ketaatan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita tutup kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.